Yesaya 41 ayat 10a bunyinya demikian. Janganlah kau takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10a, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10a. Jangan takut, aku menyertai engkau. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, Shalom. Puji Tuhan, ketemu lagi bersama dengan Kak Jen. Dan tentunya Kak Jen sangat bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu meskipun melalui online. Semangat ya adik-adik untuk impak kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, saat ini sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Jen mau menyapa adik-adik dengan sapaan, dengan pujian. Halo, halo, hello, hello, apa kabar semuanya? Kita angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, apa kabar? Oke? Halo, halo, hello, hello, kolala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, kolala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, kolala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, kolala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kak Jen ingatkan kembali, jikalau adik-adik belum mempersiapkan Alkitab, silakan Kak Jen kasih waktu untuk mengambil Alkitab. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Yang Jaga Aku Selalu, bait 1 dan 2.
Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan kita. Kak Jen undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih dipertemukan lagi untuk melakukan ibadah sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meskipun ibadah kami pada saat ini masih melalui online. Tetapi kami bersyukur Tuhan, pelan waktu yang Engkau berikan, tapi pasti Engkau akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh berjumpa, bertatap muka satu sama yang lain. Kami selalu yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau pasti memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan masuk di dalam ibadah kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami. Tuntun ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pada saat ini yang akan melayani Kak Uti. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Yesus Sayang Padaku, bait 1 dan kedua. Baiklah adik-adik, kita saatnya akan membaca firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah ada Alkitabnya, adik-adik mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mau berikan kami hati yang tenang dan juga telinga yang dapat mendengarkan pelayan firman untuk membawakan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Uti undang bangkit berdiri semuanya. Kita akan membacakan Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Baik, adik-adik sudah dapat? Kejadian 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kak Uti akan membacakannya ya adik-adik. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami
dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya, seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. 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 Yuk silakan duduk adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita masih bisa bertemu walaupun hanya via YouTube saja. Tapi saya Kakak Uti yakin dan percaya adik-adik tetap semangat. Nah adik-adik, Kak Uti hari ini mau bercerita tentang aku dan masa depanku. Kak, kan ceritanya tadi bukan tentang aku masa depan. Ceritanya kan tadi itu, ada yang tahu? Coba bacain lagi. Iya adik-adik, pergi ke Mesir untuk yang kedua kalinya. Nah, kedua kalinya berarti ada yang pertama dong Kak Uti. Nah, Kak Uti mau bercerita dulu ya adik-adik. Oke, adik-adik lihat sekarang di belakang Kak Uti nih. Nah, itu ada 12 sosok siapakah itu? Dan di sebelahnya Bapak Yakub. Nah adik-adik, Bapak Yakub ini memiliki 12 anak. Wah banyak ya adik-adik. Nah itu yang pertama ada Ruben, yang kedua ada Simeon, yang ketiga ada Lewi, keempat Yehuda, kelima ada yang namanya Dan, keenam ada yang namanya Naftali, ketujuh, ayo sama-sama kita baca, Gad, kedelapan Asher, kesembilan Isakar, kesepuluh Zebulon, yang kesebelas Yusuf, dan yang terakhir siapa? Benyamin. Nah banyak ya anak-anaknya Bapak Yakub ya adik-adik, luar biasa. Tapi adik-adik, dari ke-12 anaknya Bapak Yakub ini pasti adik-adik pernah mendengar ceritanya si Yusuf. Ada yang pernah? Pernah pasti ya. Yusuf adalah orang yang dijual sama saudara-saudaranya sendiri adik-adik. Pernah dengar kan? Wah jadi ketika
Yusuf dijual adik-adik. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf menjadi orang yang sangat besar, orang yang sangat terkenal di negara Mesir. Jadi mereka sisa berapa adik-adik? Sisa 11. Nah, suatu ketika adik-adik mereka dilanda dengan kelaparan yang sangat hebat. Siapa sih adik-adik? Kalau kita pun merasa lapar ya adik-adik, kan pasti sakit banget adik-adik. Mama saya lapar, ya kan? Apalagi mereka adik-adik, mereka lagi dilanda dengan musim kelaparan. Dan akhirnya bapaknya ini menyuruhlah mereka untuk pergi ke Mesir untuk mencari bahan-bahan makanan. Itu cerita yang pertamanya adik-adik. Mereka pertama kalinya pergi ke Mesir. Itu mereka bersepuluh. Loh kak 10 kan kalau 12 berarti sisa 11. Iya adik-adik. Karena si Benyamin, adik mereka yang paling bungsu ini tidak ikut ke Mesir. Jadi hanya 10 orang saja yang pergi ke Mesir. Nah, dari mereka semua bersaudara adik-adik, ada satu pemimpin. Siapa? Pasti anak pertama kak? Salah adik-adik. Pemimpinnya namanya Yehuda, anak keempat. Kenapa kak dia? Karena dia pemberani adik-adik. Makanya dia dijadikan pemimpin untuk memimpin mereka ke Mesir. Jadi Yehuda yang memimpin mereka. 10 orang ini pergilah mereka ke Mesir untuk yang pertama kalinya untuk mencari bahan makanan. Apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sampai di Mesir? Mereka dicurigai adik-adik, dicurigai menjadi mata-mata. Akhirnya mereka ditangkap, 10 orang itu adik-adik. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi lagi? Yusuf, karena Yusuf orang yang sangat besar, orang yang sangat terkenal. Mereka pada saat itu Yusuf melihat mereka, tapi Yusuf tidak menampakkan diri kepada mereka. Dan Yusuf bilang pada penjaga-penjaganya itu, bebaskan mereka, tapi tinggalkan satu. Dan yang ditinggalkan satu itu siapa? Itu saudaranya namanya Simeon. Disampaikan kalau semisalnya mereka mau Simeon ini diambil lagi, mereka harus membawa adik mereka namanya Benyamin. Nah adik-adik, disinilah perikop pembacaan Alkitab kita diangkat dan kita bacakan tadi adik-adik. Mereka pulang, akhirnya mereka sampaikanlah kepada bapaknya, Bapak Yakub. Ketika itu Bapak Yakub ketakutan adik-adik. Takut karena kalau semisalkannya Benyamin ini dibawa lagi ke Mesir, nanti ditahan. Dia takut, dia tidak mau. Di satu sisi lagi adik-adik ada yang mengalami ketakutan juga. Itu adalah Yehuda, anaknya yang pemberani itu. Dia takut kelaparan adik-adik. Takut. Adik-adik pasti pernah kan ngerasa takut. Nah adik-adik, tapi di sini hari ini kita mau belajar seperti Bapak Yakub. Ketika dia takut, dia tiba-tiba menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya ketakutannya itu menjadi kekuatan. Begitu pula juga Yehuda. Akhirnya Yehuda yang tadinya takut menjadi berani karena mereka mengandalkan Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Setelah itu mereka pergi ke Mesir dengan berani dan mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yusuf menampakkan dirinya kepada mereka saudara-saudaranya dan menyayangi dan memberikan mereka bahan-bahan makanan. Wah, luar biasa kan adik-adik? Luar biasa sekali apa yang Tuhan perbuat ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini adik-adik yang mau seperti Yakub, Bapak Yakub dan Yehuda? Wah, saya. Wah, pasti semuanya pengen menjadi sosok seperti Bapak Yakub dan Yehuda. Yang ketika dia takut, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan akan menolong mereka dan tidak ada lagi ketakutan itu adik-adik. Jadi adik-adik, di sini adik-adik, aku dan masa depanku, adik-adik dan masa depan adik-adik pasti akan luar biasa ketika adik-adik melawan semua ketakutan itu dengan berdoa kepada Tuhan, dengan meminta kepada Tuhan.
tanpa rasa takut. Kak, gimana Kak? Aku kadang takut loh Kak kalau mau apalagi nih corona Kak. Ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan kita pakai masker, kita cuci tangan, terus kita berdoa, Tuhan Yesus jaga saya dengan memberikan saya kesehatan. Apalagi yang kita takutkan adik-adik? Ya, tidak perlu. Yang penting adik-adik selalu mengandalkan Tuhan. Apalagi adik-adik, Mas Ban adik-adik, cita-cita adik-adik. Adik-adik mau menjadi seorang dokter. Dan adik-adik tidak perlu takut untuk ujian ketika di sekolah ataupun apapun itu. Adik-adik tinggal berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya agar saya bisa menjadi kuat, agar saya bisa mengalahkan takut saya. Amin. Pasti Tuhan akan membantu adik-adik. Luar biasa kan adik-adik? Karena bersama Tuhan hidup kita terjamin. Wah, luar biasa kan? Sekarang adik-adik, Kak Uti mau lihat adik-adik harus sungguh-sungguh mengandalkan semua kehidupan adik-adik bersama Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, wah kita sangat diberkati. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan loh adik-adik. Ayat hafalan ini ayatnya luar biasa loh adik-adik. Adik-adik harus hafal ya. Dan jangan lupa kirim ke kakak Layan agar bisa ditampilin. Dan juga memberi adik-adik yang lain semangat untuk bisa menghafal ayat hafalan. Ya, adik-adik ayat hafalannya dari Matius 6 ayat ke-34 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku, baitnya yang ketiga dan yang keempat. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat yang keempat. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita mendoakan firman yang sudah kita dengar. Kita mendoakan pendeta, kita mendoakan gereja kita mendoakan mama papa kita, orang tua kita, keluarga kita. Kita mendoakan juga mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun, mereka yang lagi kesedihan, lagi berduka. Dan kita mendoakan juga PA, GPB Shalom ya adik-adik. Baik kakak layannya, adik-adik, dan semuanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, firman yang sangat indah sudah kami dengar, firman yang sangat menguatkan kami ketika kami yakin dan percaya masa depan kami sungguh ada. Dan juga ya Tuhan, kami percaya itu ketika kami mengandalkan Engkau, ketakutan kami akan hilang menjadi kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami GPB Shalom yang ada di Balikpapan ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pendeta, Kau memberkati
para unit-unit misioner yang ada, dan juga Engkau memberkati jemaat yang ada ya Tuhan, baik yang ada di Balikpapan maupun di pos Pelkes dimanapun itu ya Tuhan, baik yang di Senipa, Samboja maupun di Traktor 6. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-jemaat GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, papa, mama, oma, opa, om, tante, kakak, adik, bahkan keluarga-keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau kiranya tetap menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin mau berdoa untuk kami anak-anak ya Tuhan yang masih bersekolah, baik offline maupun online ya Tuhan. Kau mau memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang rajin, menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Biarkanlah kami ya Tuhan dapat bertumbuh, dapat kami menjadikan anak yang terbaik, yang yang akan membanggakan orang tua kami, bahkan terlebih membanggakan Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, anak-anak ya Tuhan, agar bisa menjadi anak-anak-Mu yang sangat istimewa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk mereka yang bertambah 1 tahun usianya. Kau memberkati di hari ulang tahun mereka ya Tuhan, sukacita Engkau memberkati, Engkau memberikan ya Tuhan, dan juga biarkanlah ya Tuhan mereka selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang sedang kelemahan tubuh, sedang sakit. Tuhan Yesus, mari ya Tuhan, Engkau mau jamah mereka, Engkau mau memberikan kesembuhan yang berasal daripadamu ya Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas lagi kembali seperti sebelumnya ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarga-keluarga mereka yang menjaga, Kau memberkati dokter-dokter, perawat, bahkan apapun upaya yang dilakukan ya Tuhan, agar supaya mereka mendapat kesembuhan. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk mereka yang sedang sedih, sedang bersusah, sedang berduka cita ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberi penghiburan, Engkau mau memberi kekuatan ya Tuhan, agar supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Pelayanan PA GPIB Shalom Balikpapan. Engkau memberkati kakak layan, Engkau memberkati para pengurus. Kiranya ya Tuhan, segala program yang ada mereka dapat menjalankannya dengan baik. Kau memberkati setiap kakak-kakak layan juga ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan, dalam sekolah kami, dalam pertemanan kami, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, Kau mau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua diberikan imun yang baik, agar kami terhindar dari virus corona. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah,
tadi kita sudah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan kita. Tapi Kak Jen ingatin, kalau sudah kita berikan persembahan, kita titipkan persembahan kita melalui orang tua kita atau tidak, kakak-kakak lain yang terdekat yang ada di sekitar adik-adik sekalian. Baiklah, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, sehingga pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, semua yang Engkau berikan itu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkat yang luar biasa Engkau selalu curahkan buat kami, sehingga kami sudah memberikan pada saat ini. Ya Bapa, berkati persembahan kami, berkati kami semua, berkati orang tua kami, siapapun yang berjerih lelah untuk mencari berkat di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan kami, biarlah mereka boleh bekerja dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita sebelum Kak Uti tutup di dalam doa. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Waktu Aku Takut. 2 kali ya. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah ya adik-adik. Kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita dengan doa. Adik-adik, jangan lupa firman yang sudah didengar hari ini. Adik-adik, tetap optimis, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan takut kita ya adik-adik. Karena ketika kita percaya sama Tuhan, mengandalkan semua, ketakutan itu menjadi kekuatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ibadah kami dari awal sampai dengan penghujung ibadah boleh Engkau sertai dengan baik. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Engkau mau berkati, Engkau mau sertai. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam 1 minggu yang akan berjalan, berikanlah kami selalu kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Impak kita sudah berakhir. Terima kasih untuk Kak Uti yang sudah membawa firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Uti. Dan adik-adik, pesan kakak buat adik-adik, tetap semangat, impahnya meskipun masih online. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Dan jangan lupa juga taat prokesnya ya, dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di Impah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah Impah kita, sampai jumpa